Dulu pernah sih waktu SD. Ya, aku dulu SD pernah kena tipes. Saya sejauh ini belum. Alhamdulillah sih sejauh ini belum pernah, cuma kalau adik aku kemarin udah. Tipes itu awalnya itu gara-gara jajan sembarangan. Jadi ada bakteri-bakteri gitu yang nyerang ke usus. Jadi ususnya kena infeksi gitu. Ya, faktor satu mungkin makanan kali ya, terus udara juga, terus kebersihan mungkin ya. Kata dokter sih karena kecapean, jadi daya tahan tubuh rendah, jadi gampang kena virus, kena bakteri gitu. Satunya adalah pola makan yang nggak teratur ya. Jadi ada yang sering diet, atau dietnya polanya juga nggak teratur juga. Panas tinggi itu teman pas lagi malam doang. Siangnya udah bisa aktivitas biasa gitu, sehat lagi. Terus istilahnya perut tuh nggak enak gitu, terus lemes. Pekerjaannya satu pasti panas tinggi ya. Itu yang disertai dengan demam, kepala pusing dan sering buang air besar. Itu bahaya ya, bisa menyebabkan kematian kalau misalnya udah terlambat diobati gitu kan. Ya, pasti bahaya karena itu kan kena ke pencernaan ya, kena ke usus gitu. Temen aku juga kena tipes, gara-gara kena tipes ada yang bisa meninggal juga. Tuh kan, ada yang kena tipes bisa sampai meninggal. Jadi ada yang bilang tipes itu terjadi karena terlalu lelah dalam beraktivitas. Kemudian ada mereka juga yang bilang bahwa ini karena bakteri di usus. Nah, kita akan bahas sebetulnya tipes itu apa, terjadinya kenapa dan bagaimana solusinya. Kalau misalnya sampai menyebabkan kematian gitu kan sedih banget, Adrian. Jadi bagi Anda yang mau menghubungi kami, punya pertanyaan atau mau konsultasi, langsung saja hubungi kami di 2954-6188 untuk Anda yang di Jabodetabek. Sementara Anda yang di luar Jabodetabek jangan lupa 021-2954-6189. Yuk bahas yuk. Ya yuk, dan Serius di loh pagi ini. hari ini kita sudah menghadirkan pakarnya nih. Ada Dr. Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam. Dan kita akan bertanya nih dok, benar nggak sih dok yang kata Marisa bilang bahwa penyakit tifus atau Indonesia sering katakan tipes gitu ya kan. Itu disebabkan karena memang faktor kecapean. Ya, sebenarnya gini, tifus itu kan adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh kumannya itu Salmonella typhi. Ya. Nah, jadi dia akan mengenai pencernaan kita. Akhirnya kalau kena pencernaan, terus jadi kita jadi demam gitu kan, jadi lesu, lemah, tidak bersemangat dan gitu. Jadi akhirnya, nah disitulah kita jadi timbul sakitnya baru ketahuan. Tapi itu bisa lama, bisa dari 1 minggu sampai 10 hari atau sampai 2 minggu baru terlihat gejala yang Masa beratnya. inkubasinya itu. Iya. Gejalanya seperti apa? kalau Awalnya orang sih kena ringan-ringan aja, misalnya hanya demam, naik turun gitu ya, lalu berasa lemah, lesu, terus kembung Diare? perutnya, mual, bisa sampai diare. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya nggak diare itu konstipasi. Ya, konstipasi Bener ya? itu jadi nggak bisa buang air besar gitu kan. Tapi Itu tadi juga jarak bisa. yang dari dokter bilang katakanlah lebih dari seminggu itu harus dalam waktu yang berurutan ya. Artinya Terus-menerus. dari misal katakan Senin sampai Senin depan itu panas terus Oh gitu. ya, biasanya ada hilangnya juga. Panasnya bisa terutama tuh bisa sore naik turun, naik hari. turun? Iya, naik turun. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa ini kenapa ya, kok nggak enak badan ya gitu kan. Terus sudah berjalan lama gitu. Akhirnya baru dia cekin mungkin. Iya. ke Tapi kalau lab. saya sering sekali itu saya kalau demam yang di sore hari atau naik turun tuh sering sekali. Terutama kalau ada wanita cantik lewat gitu. Oh, gitu. Itu demam saya memang. Terus kamu sekarang demam nggak? Iya udah pasti demam. Ya karena ada kamu di sebelah saya gitu. Bercanda dok. bercanda, Iya. Dok. Ya udah kita ngomongin gejala. Tapi Iya. gini loh Adrian. Gimana Mar? Saya tuh pernah kalau misalnya udah gejala demam gitu ya, pasti mikirnya udah kita cek tipes aja, cek tipes. Tapi belum tentu gitu. Nah ini bagaimana cara membedakan gejala yang memang tipes udah full blown Iya. sama yang dehidrasi gitu misalnya. Oke. Jadi untuk awalnya kita kan harus lihat klinis dari seseorang yang sakit, klinis pasien misalnya ya. Klinisnya apa? Keluhannya apa? Ada demam, ada misalnya mual, ada sampai muntah bisa juga atau sampai tadi konstipasi dan yang lainnya itu tadi ada. Lalu kita harus lakukan juga pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium. Gitu ya. Ya, di situ ada kita lakukan misalnya orang sering dilakukan tes Widal. Apa Itu itu tes Widal, Widal? ada tes Widal, ada tes Tubex. Sekarang ini Tubex yang bisa lebih kita pakai ya. Tubex Oke. ya. Nah itu nanti terlihat di situ Tubex kita angkanya berapa
Misalnya kalau dari 0 sampai 4 itu 1 sampai 4 itu dikatakan negatif. 4 itu positif ringan. Di atas 6 positif berat gitu. Nah, kalau seseorang dikatakan full blown ya, jadi yang memang benar tifus gitu ya, udah jadi ya. Itu 6 biasanya. 6 positif plus klinisnya menunjang ke arah tadi gejala-gejala yang ada itu. Nah, cara penularan dari si Salmonella TB itu biasanya melalui apa, Dok? Itu biasanya paling banyak makanan dan minuman yang terkontaminasi. Terkontaminasi apa? Jadi terkontaminasi dari kotoran manusia, misalnya feses, gitu kan, itu diambil ada feses gitu ya, terus lewat lalat gitu ya, atau air yang terkontaminasi, atau makanan yang terkontaminasi dengan feses tersebut gitu ya. Lalu kita makan kan, masuk ke kita, masuk ke mulut, masuk ke lambung gitu ya. Dari lambung nanti sebagian masuk juga ke pencernaan, ke usus halus. Nah, dari situ baru kemudian timbul gejalanya. Nah, tapi sekarang tindakan preventionnya gimana, Dok? Kita kan nggak tahu nih, lalat kamu bawa kuman ini ya kan, nggak bisa seperti itu. Lalat ada di mana-mana. Nah, apa yang harus kita lakukan Jadi untuk kita harus menjaga, lakukan, menjaga harus supaya kontaminasi, jangan air, makanan itu harus jangan terkontaminasi. Jadi yang bersih, mungkin mengurangi jajan-jajanan. Masak sendiri tuh, Adrian. Iya. Kayak kamu tuh pintar masak. Terus Iya, apa lagi, masak. Dok? Atau kita yakin memang masakannya dibuat dengan yang baik gitu ya. Di Panas, dapur yang makanan baik. panas ya, oke. Gitu. Memang Itu ada pengaruh paling- tadi kalian Marisa bilang, Dok, makanan dingin katakanlah sudah datang dari jam 12 siang baru makanan jam 7 malam gitu, didiamin aja. Itu Bisa aja, Oh, bisa gitu. aja. Misalnya kalau ada misalnya telur contohnya udah terinfeksi dengan si salmonella, dia didiemin sampai lama, dia kan lama tuh hidupnya di makanan-makanan si salmonella. Terus kita makan ya bisa aja kita kena juga gitu. Tipes bisa menyebabkan kematian, dokter. Bisa kalau misalnya terjadi komplikasi. Contohnya Misalnya seperti apa, kalau Sus? kita komplikasi bisa sampai ke hepatitis, bisa juga ke perforasi usus misalnya, perdarahan. Gitu ya, atau ya bisa sampai kematian kalau sampai ke sana. Kalau sudah kena Tapi kan, tipes, pengobatannya seperti apa? pengobatannya biasanya kita harus bed rest, terus berikan asupan cairan yang cukup, makanan yang baik, cairan yang tadi Makanan baik tuh dan apa? antibiotik. Kita lanjutin Makanan nanti sebentar dulu, Mar, karena sudah ada yang menghubungi kita siap. Oke. dari Cikarang. Halo, selamat pagi dengan Mas Fikri. Iya, selamat pagi. Halo, Iya, Indonesia Morning. Iya, halo Mas, silakan langsung pertanyaannya ke dokter. Iya, selamat pagi dokter. Pagi Fikri. Iya, pagi. Ini saya mau tanya tentang masalah kesehatan saya. Minggu lalu saya ke dokter dulu sekitar 39 derajat. Ganti saya rendah sekitar 106/40. Kurang benar. Lalu Suaranya mungkin Oke, bisa maaf boleh tolong volumenya dibesarkan sedikit volume suaranya, Fikri? Mungkin volume suara di studio ya bisa mohon bantu agar kita bisa mendengar Fikri lebih baik. Silakan Fikri, mohon diulangi pertanyaannya. halo. Ya, silakan. Iya, dok. Ya Fikri. Minggu lalu saya dok. Suhu tubuh saya itu saya angkat. Putus-putus tampaknya. Mungkin nanti kita akan mencoba untuk menghubungi, mungkin Fikri bisa menghubungi kita kembali karena putus-putus suaranya, mohon maaf sekali. Ya, ada telepon lagi? Yes. Oke, Ada? mungkin tadi belum, sementara ini belum. Fikri mungkin menggunakan telepon seluler, mohon maaf ya dok ya. Iya. Oke, tadi dokter kita tadi masih membahas mengenai tindakan pencegahannya ya. Tadi belum diterusin. Iya, silakan boleh dilanjutkan tuh Yang dok. itu yang kalau misalnya udah kena, kalau udah perawatannya, kena. tadi kan makanan yang baik, Iya. tapi kan nggak boleh, yang saya tahu harus makan yang Bed rest, lembut-lembut, Apa tapi nggak makanannya? terlalu lembut. Misalnya kayak apa ya, nasi tim juga boleh. Kalau dulu kan kita harus makan bubur, bed Iya. rest, nggak boleh kemana-mana gitu. Enggak, sekarang berubah. Jadi memang boleh, tapi memang tetap harus yang lembut karena kan dia mengenai pencernaan ya, kena usus halus infeksinya. Jadi kita harus berikan waktu juga untuk pelan-pelan menyerap makanan dengan baik, dengan yang lembut aja Kalau makanannya. buah nggak boleh? Buah biasanya yang tidak asam. Oke. Ya, Pisang itu masih oke? pisang masih boleh. Masih nggak boleh. apa, asal jangan yang asam. Kalau sayuran nggak boleh? Sayuran serat, karena harus ya, kerja kan dia. karena ya tergantung ada nggak diare. Ada nggak, kalau ada diare seperti itu kan kita tidak berikan sayuran. Oke, baik. Kita Gitu, sekarang atau juga susu. udah ada yang mau berhubungan Iya. dengan kita nih Oke. dok. Namanya Ari dari Tangerang. Kita Oh, iya. sapa dulu ya dok. Ya. Halo, selamat pagi Ari. Halo, selamat
selamat pagi. Iya, silakan pertanyaannya ke Dokter Ari. Iya, selamat pagi dokter. Iya, pagi Ari. Iya, ini saya kan mau tanya tadi kata dokter kan bilang tifus itu karena si bakteri ya Salmonella. Iya, betul Ari. Kebetulan saya kan bekerja itu mengurusi orang yang terkena stroke. Jadi kalau buang air itu kan kadang-kadang suka di mana-mana gitu. Jadi kan itu kan kotoran. Jadi gimana caranya supaya sebenarnya itu sudah saya bersihkan kalau udah kotorannya itu udah ini sudah saya bersihkan. Tapi gimana cara memproteksi saya sendiri dan si pasiennya ini gitu lah, orang yang saya urusin ini gitu supaya nggak terkena bakteri Salmonella tadi. Saya juga mau tindakan preventifnya itu saya bersihinnya pakai cairan antiseptik dan sabun biasa gitu dok. Gimana menurut dokter gitu? Oke, makasih Ari. Silakan. Cukup nggak tuh dok dengan sabun antiseptik atau sabun biasa itu? Sebenarnya gini, kalau yang dirawat oleh Ari tadi, misalnya dia fesesnya tidak mengandung salmonella, ya tidak apa-apa. Tapi kan kalau dia mengandung ada salmonellanya, berarti kan Ari bisa tertular gitu ya. Nah, tertular itu dengan cara dibersihkan dengan air mengalir, semua dibersihkan dengan sabun, semua sebenarnya sudah cukup. Tapi kita bisa lakukan pencegahan. Pencegahannya adalah bisa kita lakukan vaksinasi. Kita perlu lakukan vaksinasi loh. Vaksinasi pada dewasa sangat penting, apalagi untuk tifus. Bisa 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Seberapa efektif sih dok vaksinasi itu untuk bisa menghindari dengan adanya vaksinasi bisa sampai 80-90%. Oh, berarti oke juga ya. Iya. Nice. Oke, terus kalau misalnya anak-anak gimana dok? Anak-anak Juga boleh rentan juga terkena divaksinasi. penyakit Iya, tifus ini? anak-anak biasanya kalau dengan tifus biasanya gejalanya lebih agak lain ya, yang 10 tahun ke bawah, lebih ringan dibandingkan yang dewasa. Gitu. Tapi mirip-mirip gejalanya sama Saya aja. masih penasaran soal makanan Adrian. Saya waktu kena tifus, saya udah kena tifus 4 kali dokter. Banyak ya, 4 kali. Terus waktu itu saya pernah ini, kan namanya orang tifus ya, lemes gitu, terus mau masak juga nggak bisa. Akhirnya saya makan mie instan. Terus dokter saya marah, terus saya pikir gini, lah dokter kalau misalnya mie instannya saya masak lembut banget kan nggak apa-apa gitu, bener nggak? Iya sih sebenarnya, cuman yang ditakutkan mungkin karena ada kandungan petsin dan lainnya gitu kan. Efeknya Jadi apa, dokter, merangsang, kalau misalnya? takutnya merangsang dari pencernaannya. Oke. Jadi kan lembutnya oke, bener. Tapi gitu ya, kadang-kadang tuh diagnosa tifus, kita kadang-kadang jadi sering ini tifus nih, jadi kayaknya mudah sekali dikatakan seseorang Padahal itu belum menderita tentu tifus, ya. padahal belum tentu. Oke, sekarang kita tanya dulu nih. Iya. Mungkin juga ada permasalahan serupa ataupun juga permasalahan lain berkaitan dengan tifus. Kita sapa dari Depok, Ibu Putri. Halo, selamat pagi. Halo pagi Pak. Ya, halo pagi. Selamat pagi Ibu. Mohon volumenya dikecilkan Ibu. Nice, thank you Ibu. Silakan Ibu. Halo. Ibu Putri. Oh, terputus. Ayo lanjut pertanyaan. Mungkin melihat kecantikan kamu langsung kaku di tempat gitu ya. Oke, dok. Jadi tadi bicara mengenai anak, karena saya juga concern terhadap anak-anak. Anak-anak ini kan ya sering sekali jajan di luar. Nah, kalau kita ini sebagai orang tua ini gimana nih ya untuk bisa menjaga supaya anak kita ini jangan sampai dong terkena penyakit itu. Kita sih di rumah sih bagus sekali ya, karena kita masak sendiri. Nah, kalau saran dari dokter sebagai orang tua apa nih tindakan yang harus kita lakukan sebaiknya? Salah satunya itu pokoknya air minuman harus yang bersih. Kita sediakan semua air bersih. Itu paling penting. Terus dengan vaksinasi selanjutnya. Ya. Untuk anak-anak. Kalau air mineral gitu, apakah itu sudah boleh dikatakan bersih dari kontaminasi kuman? Kalau memang air dimasak kita lihat kan sudah relatif lebih aman. Nah, kalau air mineral yang galonan seperti itu, apakah itu sudah dikatakan bisa tidak terkontaminasi? Susah juga ya dikatakannya. Enggak, tapi memang seharusnya sih sudah baik ya, harusnya. Tapi ya itu kita nggak tahu, tapi harusnya sih sudah dapat dipercaya bahwa itu baik. Kalau air kelapa untuk para penderita tipes itu juga ada loh dokter. Saya tipes waktu itu terus suami saya beliin air kelapa gitu. Itu buahnya asam ya?
karena dikatakan kan tifus tuh lemah, lemas gitu ya, lesu. Akhirnya dikasih air kelapa, mungkin maksudnya supaya lebih tenang karena mengandung elektrolitnya kan. Ya, tapi sebaiknya sih kita minum air putih aja. Itu yang paling baik sih, nggak merangsang. Ada penelpon satu lagi ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hai, dengan Ibu siapa ini, Bu? Dengan Ibu Ripka dari Surabaya. Oke, baik, selamat pagi Bu Rizka. Silakan langsung pertanyaannya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Bu Rizka. Saya mau nanya, pada waktu saya SMP saya sudah pernah kena. Terus akhir tahun 2009-2010 saya kena lagi. Apakah itu kalau tifus itu bisa berulang? Bisa Ibu. Kalau seumpamanya saya punya emah, apa itu untuk pemicu sakit tifus itu, Dok? Mudah untuk kena sakit tifus? Oh gitu, oke. Itu saja Ibu Rizka? Iya, Oke, terima baik, kasih, terima Dok. kasih. Selamat pagi. Efek ya, Dok? Apa tadi? Kalau bisa punya emahnya dengan tifus. Gini, kalau mah itu mungkin kan karena pencernaan lambung. Nah, tadi yang pertama kita makan kalau kena salmonella memang masuk pertama kan ke lambung dulu. Baru setelah itu ke usus halus. Nah mungkin di situ jadi memang pasti biasanya gejalanya kan seperti mual, seperti perut kembung, sakit itu akan ada. Tapi bisa terjadi ada komplikasi, artinya setelah dia kena tifus, kena lagi misalnya selain mah itu adalah misalnya demam berdarah, ya DB gitu loh. Bisa berbarengan. Serem amat, bisa Dok. bersamaan. Iya. Sekarang kan karena ya terus kalau bersamaan solusinya apa dong? Solusinya hanya sama sih, istirahat. Kalau demam berdarah kan yang paling penting kan cairan, ya kan? Jadi kita harus mencukupi cairan kebutuhannya sehari berapanya. Lalu kalau untuk tifusnya kita lakukan tambahan antibiotiknya. Istirahat itu berapa lama sampai akhirnya kita udah boleh beraktivitas lagi? Bisa lama juga, bisa 3 minggu sampai 1 bulan kadang-kadang. Kalau ini pakai pil cacing katanya 3 hari dong. Bener kata Dok. Obri Bir dari Entertainment News pakai pil cacing 3 hari langsung dia fit. Itu oke nggak sih? Tapi itu mungkin dia bukan yang tifus benar kali. Jadi makanya kita kembali lagi harus melihat lagi diagnosanya. Apakah memang dia positif tifus benar atau memang hanya gejala aja. Bedanya apa singkat saja, Dok? Kalau gejala yang paratifus dan tifus yang typhoid, penyebabnya yang berbeda aja. Yang Salmonella TVI dengan Salmonella paraTV. Bedanya hanya di situ ya. Dok, terakhir dong ini yang agak krusial nih berkaitan dengan tadi pengalaman Marisa yang sudah berkali-kali. Ada mitos yang mengatakan kalau sudah 3 kali apalagi lebih dia rentan dengan kematian. Itu apakah 4 kali. Nah, itu benar nggak sih, Dok? Saya khawatir nih, Dok. Nggak ada lagi nih yang kayak begini. Ada duanya nih. Nggak benar nggak sih, Dok? Itu resikonya nggak sama aja dengan yang pertama kali ya? Pertama, iya. Oke. Kecuali dia memang jadi makin berat. Nah itu kita harus pikirkan. Tapi yang paling penting adalah yaitu tadi air, makanan yang baik, terus jaga kesehatan tubuh kita, cukup istirahat dan yang lainnya, dan jangan lupa vaksinasi. Vaksinasi. Sekali dalam tiap 3 tahun. Iya, dan juga kalau bisa masak sendiri aja di rumah, Adrian. Dan selain itu kalau makanan kamu udah masak dari siang, ya udah kalau jangan disimpan-simpan sampai besok, sampai lusa panas-panasin, jangan. Nanti dingin, mendingan masak lagi yang baru, lebih higienis, lebih sehat buat kamu. Kalau kamu sakit saya juga bingung, siapa nyari gantinya ini loh. Oke, Dok, siap. thank you banget ya, Dok ya, sharingnya sama kita pagi hari ini ya. Nanti kapan kita undang lagi. Thank you.